Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa kabarnya? Apa masih semangat? Sekarang kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang ketujuh ini. Masih kita akan membicarakan tentang clustering. Di pertemuan yang ketujuh ini saya akan membahas tentang salah satu algoritma clustering, yaitu K-means. Kita akan coba uh, menggunakan algoritma K-means pada sebuah contoh kasus, kemudian kita akan mengevaluasi model daripada kinerja K-means itu sendiri. Yang akan kita bahas di pertemuan yang ketujuh ini adalah yang pertama, kita akan bicara konsep tentang algoritma K-means, kemudian bagaimana kita menggunakan algoritma K-means pada salah satu contoh kasus, dan yang ketiga adalah evaluasi modelnya. Rekan mahasiswa sekalian, kita akan belajar mulai dari konsep daripada algoritma K-means. K-means clustering itu adalah salah satu metode atau algoritma yang paling populer dalam menganalisis data, dengan tujuan adalah untuk mengklaster atau mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristik dari dataset yang kita punya. Pun langkah-langkah dari algoritma K-means itu yang pertama adalah kita menentukan jumlah klaster yang ingin kita bentuk dari dataset kita. Misalnya jumlah K itu sama dengan 2, artinya bahwa 2 klaster yang menjadi tujuan kita, atau bisa juga 3 klaster dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan atau memilih secara acak titik pusat awal dari setiap klaster. Setelah kita menentukan titik pusat awal, kita menghitung jarak setiap data terhadap sentroid awal tadi menggunakan rumus jarak. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari setiap data itu, dia akan masuk pada klaster yang mana berdasarkan jarak terdekat ke sentroidnya. Selanjutnya di langkah yang berikutnya kita perbarui posisi sentroid dengan menghitung rata-rata dari semua titik yang termasuk dalam klaster tersebut. Langkah ini selanjutnya kita akan mengulangi proses mulai dari langkah ketiga, menghitung jarak ke setiap titik sentroid, sehingga tidak terjadi lagi perubahan, dalam arti bahwa setiap data itu sudah stabil di posisi klasternya, seperti itu. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang menjadi perhatian bagi kita semua yaitu dalam penentuan sentroid awal. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam menentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Yang pertama, kita bisa memilih secara acak, jadi secara random kita menentukan. Misalnya kita ambil data yang satu sebagai pusat klaster 1 dan data yang kedua menjadi pusat klaster 2 dan lain sebagainya. Jadi kita ambil secara random saja. Kemudian ada cara yang lain, yaitu K-means plus. Nah, langkah ini sangat direkomendasikan, dianggap lebih baik dari langkah yang sebelumnya. Bagaimana caranya kita menentukan sentroid awal? Untuk langkah penentuan sentroid awal dengan K-means plus ini adalah kita memilih salah satu sentroid secara acak dari dataset, kemudian kita menghitung jarak antara setiap titik data dan sentroid yang dipilih, kemudian kita menetapkan probabilitasnya. Semakin jauh, semakin besar peluang dipilih untuk sentroidnya.
Contoh untuk perhitungan Cummins++ seperti di bawah ini, misalnya kita memiliki dataset dengan 5 titik data, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8, 9. Dari 5 titik data itu kita pilih salah satu titik sebagai sentroid awal. Misalnya kita ambil titik yang pertama di 2,3 itu menjadi sentroid awal. Selanjutnya kita menghitung jarak dari sentroid awal ke semua titik pada dataset kita. Kita menggunakan rumus Euclidean. Oleh karena itu, kita menghitung jarak dari sentroid 2,3 ke 3,4. Itu hasilnya 1,41. Kemudian selanjutnya sentroid ke data yang ketiga, dan kita lakukan terus sampai di data yang terakhir. Selanjutnya kita menghitung probabilitas untuk setiap data berdasarkan jaraknya. Kita sudah mendapatkan hasil jarak dari setiap data ke titik pusatnya, ke sentroid. Kemudian kita menghitung total jarak kuadratnya. Dihitung total jarak kuadrat itu didapat 152,87. Sekarang kita menghitung probabilitas untuk setiap titiknya. Kita mulai dari probabilitas untuk titik yang pertama 3,4 didapat dari jarak dikuadratkan dibagi dengan total jarak kuadrat, sehingga didapatkan 0,0125. Langkah yang sama kita cari untuk menghitung semua titik, menghitung probabilitasnya. Dari hasil perhitungan probabilitas itu didapat bahwa pada titik 8,9 itu didapat nilai probabilitas yang paling besar, sehingga titik 8,9 kita pilih sebagai nilai atau titik pusat atau sentroid untuk C2. Selain dua cara yang tadi, ada cara yang lain untuk menentukan sentroid awal, yaitu dengan memilih titik ekstrim. Pemilihan titik ekstrim ini kita lihat dengan cara yang pertama, kita mengambil secara acak untuk sentroid awalnya. Kemudian untuk sentroid yang berikutnya, kita pilih titik yang memiliki jarak yang paling jauh dari sentroid yang tadi sudah kita pilih. Kita ulangi semuanya sampai semua sentroid itu terpilih, disesuaikan dengan berapa jumlah klaster yang kita inginkan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba menggunakan algoritma Cummins pada sebuah contoh dataset yang sederhana. Menghitung jarak, saya menggunakan rumus jarak Euclidean, di mana rumus jarak Euclidean itu adalah misalnya antara dua titik data x1, y1 dan x2, y2. Jarak Euclideannya adalah akar kuadrat dari x1 kurang x2 kuadrat ditambah dengan y1 kurang y2 kuadrat. Misalkan saya ambil contoh di sini, kita punya dataset yang terdiri dari 10 data dengan 2 atribut, yaitu X dan Y. Nah, untuk dataset ini kita ingin mengklaster data ini menjadi 2 klaster. Anggaplah C1 dan C2. Nah, untuk langkah yang pertama, langkah selanjutnya setelah kita menentukan jumlah K-nya, yaitu 2 K sama dengan 2 klaster, kita menentukan sentroid awal dari data kita. Nah, untuk sentroid awal dari data kita, saya memilih data, saya ambil secara random
data yang pertama sebagai sentroid awal dari C1, kemudian data yang kelima sebagai sentroid awal dari C2. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jarak dari setiap titik data atau setiap data ke sentroid awalnya. Untuk rumus jarak di sini saya menggunakan rumus jarak Euclidean. Kita mulai dari kita menghitung jarak dari setiap data ke sentroid awal dari C1, yaitu di data yang pertama. Nah, sentroid awal C1 ke data yang pertama karena dia otomatis itu 0 karena titik pusat dari C1 itu adalah di data pertama. Kemudian selanjutnya kita menghitung jarak dari C1 ke data yang kedua. Data kedua itu ada di titik 3,4. Data 3,4 dengan menggunakan rumus Euclidean kita mendapatkan jaraknya yaitu 1,41. Selanjutnya kita akan menghitung jarak sampai di data yang ke-10. Dari hasil perhitungan jarak didapati bahwa C1 ke data yang ketiga itu 4,24, kemudian C1 ke data yang keempat itu 7,81, C1 ke data yang kelima 9,22, C1 ke data yang keenam 2,24, C1 ke data yang ketujuh 3, C1 ke data yang ke-8 itu 2,24, C1 ke data yang ke-9 itu sama dengan 3, dan jarak C1 ke data yang ke-10 itu adalah 5. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, langkah yang sama kita akan menghitung jarak dari titik pusat klaster 2 ke setiap data. Jadi C2 ke data yang pertama sampai dengan data yang ke-10. Nah, setelah kita menghitung jarak itu didapati C2 ke data yang data yang pertama itu jaraknya 9,22. Kemudian C2 ke data yang kedua itu jaraknya adalah 7,81. C2 ke data yang ketiga itu 5. C2 ke data yang keempat itu 1,41. C2 ke data yang kelima itu 0 karena data kelima ini merupakan sentroid awal dari C2. Kemudian C2 ke data yang keenam itu 7,21, C2 ke data yang ketujuh 7,21 juga, C2 ke data yang ke-8 itu 8,60, C2 ke data yang ke-9 9,22, dan C2 ke data yang ke-10 4,47. Kita sudah mendapat hasil perhitungan jarak dari setiap titik pusat setiap sentroid ke semua data dalam dataset kita. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membandingkan dua perhitungan jarak ini, manakah yang lebih dekat dari data 1 sampai dengan data 10 ke klaster yang mana, C1 atau C2. Setelah kita melihat hasil perhitungan jarak, didapati bahwa ada 7 data yang masuk di klaster C1 dan ada 3 data yang masuk di klaster C2. Data 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9 itu masuk ke C1. Data 4, 5, dan 10 masuk di klaster C2. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada sentroid atau kita memperbarui sentroid berdasarkan data yang sudah kita dapatkan dari hasil klaster tadi. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk sentroid baru untuk C1 karena ada 7 data tadi yang masuk di dalam klaster
satu, sehingga kita menghitung rata-rata dari setiap data yang masuk dalam klaster 1. Untuk sentroid baru dari C1 itu kita dapatkan total semua data di atribut yang pertama dibagi dengan jumlah total datanya, sehingga didapati 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 dibagi 7, dia ada di, untuk atribut X-nya ada di 3,43. Kemudian untuk atribut Y-nya didapati 4,14, sehingga sentroid baru untuk C1 itu kita dapat 3,43 dan 4,14. Untuk sentroid baru yang C2, klaster yang kedua, kita dapati karena di situ ada 3 data, nilai rata-ratanya adalah 7,33 dan 8. Selanjutnya, karena kita sudah punya nilai sentroid baru untuk masing-masing klaster, kita akan menghitung jarak dengan menggunakan sentroid yang baru ini. Langkah yang sama dalam kita menghitung jarak pada setiap data terhadap sentroid C1 dan juga C2 dengan menggunakan nilai sentroid yang baru. Setelah kita menghitung jarak tersebut, didapati hasil dari iterasi yang kedua ini, hasilnya adalah data 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9 itu berada pada klaster C1. Kemudian data 4, 5, dan 10 itu berada pada klaster C2. Dengan demikian, hasil yang iterasi yang kedua ini kita mencoba lihat dengan iterasi yang ke-1, yang pertama tadi, hasil klasternya sama, sehingga perhitungan untuk jarak kita hentikan, kita berhenti di sini karena dianggap konvergen, dia tidak berubah lagi. Ya, untuk dataset kita ini dengan algoritma K-means didapati bahwa ada 7 data yang menempati atau masuk di dalam kelompok C1 klaster 1, dan ada 3 data yang masuk dalam klaster C2. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model. Untuk evaluasi model ini kita akan melihat seberapa baik atau kita mengukur kinerja daripada algoritma K-means ini dalam mengklaster dataset kita. Nah, untuk evaluasi model untuk pada dataset yang tadi saya ambil model Silhouette Score, di mana Silhouette Score ini mengukur seberapa baik titik-titik dalam suatu klaster terkelompok bersama dibandingkan dengan klaster lainnya. Untuk nilai skor dari Silhouette Score itu didapati dengan rumus BI dikurangi AI dibagi dengan max dari AI, BI, di mana AI itu adalah rata-rata jarak dari titik I ke semua titik dalam klaster yang sama, dan BI itu adalah rata-rata jarak dari titik I ke semua titik dalam klaster terdekat lainnya. Interpretasi nilai dari Silhouette Score itu adalah jika skor mendekati 1 itu berarti titik atau data itu berada di klaster yang tepat. Jika skornya itu mendekati 0, berarti titik data berada di perbatasan antara dua klaster. Dan jika nilai itu mendekati -1, maka titik data itu lebih dekat dengan klaster yang lain. Kita mendapatkan nilai A dan nilai B, kita dapat menghitung nilai Silhouette Score-nya untuk titik 8,8, sehingga S 8,8 itu sama dengan 6,14
yaitu rata-rata jarak dari nilai B dikurangi dengan 2,285, yaitu rata-rata jarak nilai A dibagi dengan maks A dan B, yaitu 6,14, sehingga skornya didapati adalah 0,65. Nilai Silhouette score 0,65 ini dapat kita simpulkan karena mendekati nilai 1, maka titik berada pada klaster yang tepat. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian dapat melakukan perhitungan Silhouette score untuk semua titik pada klaster C1 dan klaster C2. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan yang ketujuh, apakah kalian sudah paham mengenai algoritma K-means dan evaluasi terhadap algoritma K-means, di mana yang tadi kita belajar Silhouette score? Saya berharap kalian dapat memahami algoritma K-means dan juga evaluasi kinerjanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.